Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, perkenalkan saya Adhilni Mudola Sidkin Hamdani dengan NIM 18030025, Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Di sini akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Peran Laznas Pusat Zakat Umat Cianjur dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Program Umat Mandiri di Lingkungan Pimpinan Ranting. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak, terkhusus kepada pembimbing 1 dan 2 saya, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Qasim Sirajuddin MPD dan Ibu Dewi Sapitri Elsap MPD, di mana telah membantu saya sehingga saya dapat mengerjakan tugas akhir ini dengan tepat waktu. Pertama-tama, mengapa saya mengambil judul tersebut? Karena seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara berkembang yang jumlah penduduknya sangat banyak, di mana tercatat sebagai negara keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak itu dapat muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh Indonesia, dimulai dari kesehatan, ekonomi, pengangguran, ada kesenjangan sosial, pendidikan, dan lain-lainnya. Lebih lagi, dengan jumlah penduduk yang banyak di Indonesia tersebut, tercatat juga bahwa menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 266,53 juta jiwa, atau 86,88%-nya itu adalah beragama Islam. Artinya mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia ini membuat Indonesia memiliki potensi besar dalam dana zakat. Telah tadi problematika yang muncul akibat jumlah penduduk yang sangat banyak itu, salah satunya yang menjadi permasalahan terbesar di bangsa ini adalah kemiskinan. Pasca kritis saat ini sebelumnya, yaitu Indonesia dan dunia menghadapi pandemi COVID-19, kita di sini masih berjuang untuk pemulihan ekonomi. Kemiskinan yang terjadi akan menambah jurang pemisah antara kaum yang miskin dan kaum yang kaya. Padahal dalam Islam itu telah diajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama, tidak terkecuali terhadap orang miskin, dengan cara memberikan sedikit harta, yaitu berupa zakat. Nah, dengan zakat diharapkan dapat mampu meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Di samping itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun level sosial masyarakat. Nah, problematika perekonomian ini, zakat muncul menjadi instrumen yang solutif untuk membangun ekonomi yang efektif dan sustainable. Zakat sebagai instrumen pembangun perekonomian dan pengentasan kemiskinan umat di daerah memiliki banyak keunggulan dibanding instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada. Nah, pengelolaan zakat tersendiri adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusiannya serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki. Nah, di sini juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada pasal 6 disebutkan Baznas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Nah, pendayagunaan zakat oleh Laznas atau Lembaga Amil Zakat
nasional dilakukan melalui berbagai program yang salah satunya yaitu pemberdayaan masyarakat secara ekonomi. Jadi di sini zakat untuk pemberdayaan ekonomi dengan berupaya menciptakan iklim masyarakat yang berjiwa wirausaha akan terwujud apabila penyalurannya itu tidak langsung diberikan kepada muzakinya tetapi dikelola dahulu oleh lembaga amil zakat. Seperti itu. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mendeskripsikan bagaimana implementasi pemberdayaan pusat zakat umat melalui program umat mandiri dalam bantuan dana usaha di pimpinan ranting. Lalu yang kedua, mendeskripsikan hasil dari pemberdayaan pusat zakat umat melalui program umat mandiri dalam bantuan dana usaha di pimpinan ranting. Lalu yang ketiga adalah mendeskripsikan apa saja faktor pendukung dan penghambat melalui pemberdayaan pusat zakat umat dalam program umat mandiri dalam bantuan dana usaha di pimpinan ranting. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Diharapkan mendapatkan hasil yang sesuai, maka proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Mengapa saya alasan menggunakan metode ini? Saya ingin mengetahui serta memahami tentang program bantuan dana usaha, apakah perencanaan yang telah dilakukan sudah sesuai, juga pelaksanaannya berjalan dengan baik atau tidak, sehingga diperlukannya data-data untuk menunjang terlaksananya penelitian ini. Penelitian yang saya laksanakan yaitu di Desa Bojong Herang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Lokasi ini dipilih karena penerima bantuan dana usaha yang dilakukan oleh Pusat Zakat Umat Cianjur bertepatan di Bojong Herang. Selanjutnya yaitu dengan inisial IM, ada laki-laki dengan laki-laki ada 2, yaitu inisial IM dan AI, dan 3 orang perempuan yang menerima bantuan dana usaha ini, yaitu dengan inisial YS, AN, dan AP. Yaitu prosedur penelitian yang peneliti lakukan, yaitu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap deskripsi. Di tahap ini peneliti baru mengenal sepintas saja informasi yang diperoleh pada tahap ini juga untuk mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan ditanyakan. Lalu yang keduanya itu ada tahap reduksi atau fokus. Di tahap ini peneliti mereduksi segala informasi yang telah diperoleh sebelumnya di tahap pertama yang tadi, selanjutnya untuk memfokuskan masalah yang ada. Lalu selanjutnya yang 3 adalah tahap selection. Di tahap ini hasil tahap 1 dan 2 sebelumnya, peneliti dapat menjadikan fokus yang telah ditentukan dengan lebih jelas lagi untuk selanjutnya dilakukan analisis secara lebih mendalam terhadap fokus masalah. Hasilnya adalah peneliti dapat mengambil kesimpulan menjadikan suatu pengetahuan, hipotesis, atau ilmu yang baru. Jawab dari pertanyaan penelitian yang pertama, yaitu tujuan dari penelitian yang pertama adalah mendeskripsikan bagaimana implementasi pemberdaya gunaan pusat zakat umat melalui program umat mandiri dalam bantuan dana usaha di pimpinan ranting. Dengan hasil, pengelola telah melaksanakan kegiatan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang telah dipersiapkan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selanjutnya yaitu menjawab dalam mendeskripsikan hasil dan pemberdayaan pusat zakat umat melalui program umat mandiri dalam bantuan dana usaha di pimpinan ranting.
yaitu implementasi pemberdayaan masyarakat melalui bantuan dana usaha sudah cukup baik. Meski dalam pelaksanaan program tersebut beberapa kendala yang dialami, namun dapat disiasati sehingga dapat berlangsung pemberdayaan masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu faktor pendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program umat mandiri dalam bantuan dana usaha dari Pusat Zakat Umat Cianjur ini, yaitu didukung langsung atau bekerja sama dengan Persatuan Islam ISRI, di mana pimpinan ranting adalah yang dikelola oleh Persisri atau Persatuan Islam ISRI. Selanjutnya, faktor yang menjadi kendala dalam implementasi pemberdayaan masyarakat adalah masih terhambatnya zakat yang masuk kepada pusat zakat umat, di mana sesuai dengan syarat awal untuk mendapatkan bantuan dana usaha dengan pusat zakat umat itu, zakat yang dikeluarkan oleh penerima manfaat yaitu ke pusat zakat umat. Seperti itu. Kesimpulan yang pertama yaitu proses implementasi pemberdayaan masyarakat melalui program umat mandiri dalam bantuan dana usaha dilaksanakan secara sistematis, dimulai dari identifikasi kebutuhan penerima manfaat, lalu merumuskan tujuan bantuan, lalu menyusun rencana program, selanjutnya menentukan sasaran atau target penerima manfaat, lalu penentuan biayanya, serta evaluasi program dana usaha. Tahapan dari pelaksanaan meliputi langkah-langkah dari pelaksanaan program bantuan dana usaha. Evaluasi yang dilakukan dalam program bantuan dana usaha pusat zakat umat dilakukan terhadap semua komponen-komponen dan juga tahapan yang ada. Lalu yang kedua adalah hasil implementasi pemberdayaan masyarakat melalui program umat mandiri dalam bantuan dana usaha sudah cukup baik dalam meningkatkan usaha yang dijalani dengan adanya tambahan modal usaha yang dikeluarkan oleh pusat zakat umat. Lalu yang ketiga adalah faktor penghambat dan pendukung pemberdayaan pusat zakat umat melalui program umat mandiri dalam bantuan dana usaha. Faktor pendukung program bantuan ini yaitu adanya kerjasama bersama organisasi internal yaitu Persatuan Islam ISRI. Adapun faktor penghambat yaitu kurangnya sumber daya manusia yang ada di pusat zakat umat untuk selalu mengontrol adanya program tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk presentasi hasil dari penelitian saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.